Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan saya si tukang pijet peralatan audio. Tukang pijet ada-ada aja. Oke teman-teman, nah hari ini saya akan membagikan bonus tips buat teman-teman yang menggunakan gooseneck microphone. Settingan equalizer yang paling pas, paling enak itu seperti apa. Jadi nanti harapannya ceramah ataupun khutbah di tempat teman-teman itu suaranya menjadi lebih enak, lebih clarity-nya dapat banget gitu ya. Clarity itu suaranya super jelas gitu ya. Oke, settingannya seperti apa nanti kita akan kupas, dan ini kebetulan adalah pesanan Bapak Lukman Hakim dari Surabaya. Jadi pesanannya ada gooseneck microphone dan equalizer 31 channel. Pak Lukman mohon izin untuk buka segelnya. Sekaligus saya ngecek ya sebelum dikirim. Saya pastikan produk-produk yang terkirim ke teman-teman itu sudah kita uji. Jadi segelnya saya buka dulu. Oke, kita cek dulu kelengkapannya sebelum dikirim. Kemudian nanti setelah ini saya akan bagikan settingannya. Oke, garansinya ada. Buku petunjuk pemakaian ada, bukan buku ya, kertas ya. Kabel, goosenecknya, unitnya, windscreen-nya komplit. Sekarang kita cek untuk equalizer-nya. Equalizer dari Crash KZT31. Oke, ini dia unitnya. Yuk langsung aja kita cobain settingannya seperti apa. Jadi seperti inilah settingan grafik equalizer untuk mic mimbar atau mic khotib, mic khutbah. Jadi seperti namanya equalizer, kita mengequalkan, menyamaratakan energi ya, energi suara agar suara itu menjadi lebih keluar. Nah, teman-teman, kalau kita meng-EQ vokal, tidak semua energi vokal itu nonjol ya. Kalau kita main polosan gitu ya. Jadi si pembicara itu harus teriak, harus ngotot. Tapi kalau settingannya udah enak, kita ngomong pelan tuh tetap menonjol. Vokalnya itu enak gitu, kedengeran jelas. Detail. Nah, detail itu yang dinamakan dengan clarity. Bassnya detail, treble-nya detail, mid-nya detail, dan tidak ada frekuensi-frekuensi lain yang mengganggu. Ini kalau di bypass. Sekarang ini tidak pakai settingan EQ, suaranya seperti ini, tipis, cenderung suara saya kalau mau ngebass harus digede-gedein suaranya. Jadi kalau mau suara saya terdengar kenceng, terdengar maksimal, saya harus teriak. Nah, ini salah. Jadi settingan audio yang bagus ya, kita ngomong pelan, kita ngomong kenceng, itu tetap enak ya. Nah, seperti ini settingannya. Jadi energi di masing-masing frekuensi itu merata, equal, sehingga suaranya bisa terdengar detail di seluruh rentang frekuensi. Makanya kita harus melakukan EQ. Nah, ini adalah settingan EQ untuk mic mimbar, mic khotib. Ini udah enak banget ya, saya nggak perlu teriak-teriak, ini suaranya udah terdengar jelas. Nah, fundamentalnya bagaimana Mas kalau kita mau setting EQ? Jadi fundamentalnya seperti ini teman-teman. Pertama, kita putar volume. Ini nanti tergantung dari kebutuhan, kencengnya seberapa gitu ya. Yang penting ini klipnya nggak nyala terus ya. Kalau nyala sebentar-sebentar nggak masalah. Itu artinya dia menyentuh level atas, tapi nggak selalu nyala. Nanti bisa ditolong pakai kompresor. Kemudian tombol range dan low cut ini biasanya saya aktifkan. Kenapa? Saya ingin mendapatkan efek yang lebih jauh dari equalizer ini. Ini kalau range-nya tidak saya tekan, maka levelnya cuma sampai plus 6 atau minus 6 dB. Tapi kalau ditekan, dia plus 12 dan minus 12. Jadi naik turunnya lebih jauh gitu ya. Nah, kita mau boosting frekuensi itu jadi lebih kuat gitu.
Jadi itu settingan untuk ini knop-knop awal. Kemudian bypass ini nggak usah ditekan. Kalau di bypass berarti teman-teman tidak menggunakan equalizer ini. Jadi tombol bypass ini sebaiknya tetap posisi mati. Kemudian indikator kalau suaranya masuk maka akan nyala kedip-kedip seperti ini. Ini udah oke ya. Dan kalau teman-teman melewati 0 dB maka klip ini akan menyala. Semakin besar levelnya sampai ke kanan, lampu klip ini nyalanya akan terang dan biasanya suaranya akan pecah. Nanti teman-teman jaganya tetap di sini aja, di 2 LED ini nyalanya. Seperti yang saya lakukan ini udah settingan pas banget. Kemudian patokan untuk equalizernya bagaimana Mas men-settingnya? Oke, ini saya akan ratakan semua, kita mulai dari 0. Oke, sudah rata dan patokan awal. Dahulukan memotong ketimbang mengangkat. Dahulukan memotong. Memotong itu maksudnya menurunkan. Dahulukan menurunkan daripada teman-teman, wah ini harus diangkat. Mana frekuensi yang diangkat? Jangan cari yang diangkat dulu, cari yang dipotong dulu. Oke. Frekuensi 20 ini biasanya tidak memberikan efek positif kepada vokal. Ini biasanya saya matikan. Nggak ada efeknya tuh. Nggak ada efeknya sama sekali. 25 ini sedikit ada tapi nggak berguna. Ini biasanya saya cut ya. Frekuensi ini cuma bikin noise di speaker. Gitu ya. Kemudian 31 ini juga hampir nggak ada. Sedikit aja. Jadi kita mulai selfing dari sini. 40 ini suara plosif ya. Suara plosif ini kita potong. Nah, seperti ini. Jadi frekuensi rendah ini kita potong untuk vokal karena itu mengganggu. Ini juga sama 50 kita potong. 63 ini plosif berasa tes 12 tes 12 tes 12. Nah, ini kita kurangi sedikit. 80 ini dia menyenggol bodi vokal, jadi ini tetap kita biarkan. Jadi kita buat seperti ini. Mentok bawah, kemudian 31 sampai 80 teman-teman bisa buat garis miring ya, seret ke atas, selfing. Mulai dari 31 naiknya, naik pelan-pelan aja. Jadi frekuensi rendah ini tidak terlalu digunakan untuk vokal. Kecuali teman-teman ada instrumen musik, drum, dan kendang, itu bisa. Tapi kalau untuk di masjid ini nggak berguna frekuensi ini. Ya, teman-teman angkat pun tidak menambah bagus suara, juga tidak menambah jelek suara kalau dimatikan. Jadi lebih baik dimatikan. Yang nggak berguna dimatikan. Kemudian kita geser. Frekuensi mana yang kira-kira berpotensi masalah Mas? Oke, kita cari yang berpotensi masalah dulu. Biasanya di masjid itu 400 sama 500, 400 sampai dengan 500 ini potensi feedback ya. 300 sampai 500 lah ini potensi feedback dan potensi suara nggak enak. Ini dengerin ya. Ya biasanya seperti ini ya. Ini karakter speaker corong banget ya, yang biasanya teman-teman bilang ini suara cempreng gitu ya. Nah ini boxiness, karakter boxiness seperti ini, suara di dalam kotak gitu ya. Jadi teman-teman kalau masuk ke dalam kotak suaranya seperti ini. Nah ini kita potong, ini kita potong sedikit aja, suaranya menjadi tipis. Nah nanti kita akan cari body vokal itu di mana. Ini jangan terlalu banyak, nanti terlalu tipis, jadi potongnya di area 400 ini paling parah, kita potong paling banyak, kira-kira setengah ya, setengah di angka 1/4 ya. Kemudian ini kita kurangi sedikit, 300-nya, 500-nya kurangi sedikit. Ini untuk mengurangi resonansi ruangan. Resonansi ruangan itu seperti apa ya nih? Seperti ini, suaranya menjadi kayak di dalam kotak gitu ya. Kita berada di dalam kaleng gitu. Nah, body vokal menjadi tipis karena tidak ada frekuensi ini. Bukan tidak ada ya, karena kita cutting. Nah, body vokal itu sebetulnya suara maskulin, suara tebelnya vokal itu adanya di sini teman-teman. 100 sampai 200.
dua frekuensi ini vokalnya body vokal banget nih. 160 ini vokal banget. 120 juga. 100 ini enggak, tapi dia nambahin efek-efek ngebass gitu ya. 200 ini juga core-nya vokal, tetapi dia cenderung dekat dengan boxiness. Yang paling pas ini kita angkat 160 kita angkat, 120 kita angkat, 200 ini kita angkat sedikit ya, seperti ini. Jadi kita angkat 120 ini seperempat, kemudian 160 ini kira-kira seperempat lebih sedikit. Nah, kok seperempat ya, 3/4 lebih sedikit ya. Kira-kira segini. Ini untuk menambahkan vokal menebal. Jadi saya belum pakai windscreen, plosifnya nggak terlalu berasa, tombol lokat ditekan, frekuensi rendah kita roll off, kemudian kita boosting di sini, ngebass tetapi nggak plosif ya, ngebass tapi nggak plosif, enak gitu. Nah ini kalau nggak pakai, ini kalau pakai jadi ngebass. Oke, frekuensi bass di vokal sudah kita bahas. Sekarang kita bahas frekuensi tingginya. Jadi teman-teman, 400 sudah kita roll off, kemudian ada frekuensi core juga di sini yang biasanya timbul masalah adalah 2 kilo ohm, 2,5, 1,6, 3,5. Nah, ini frekuensi ini rentan sekali dengan feedback ya. Rentan sekali dengan feedback, tapi dia core-nya vokal. Yang paling sering timbul feedback ini 2000-an, 2,5, 12. Ya, 2,5 ini energinya paling tinggi, paling kuat. Jadi ini kita roll off, kita cut ya. Kita potong, kita turunin sedikit aja. Kita turunin sedikit, kemudian 2 kilonya juga sedikit aja. Oke, sudah. Ini biasanya yang suka timbul feedback. Kemudian yang lain juga. Oke, kita geser dulu ya kameranya. Set. Nah, biar kelihatan jelas. Oke. Sekarang kita buang frekuensi yang tajam di telinga. Frekuensi tajam di telinga itu seperti ini. Kita butuh treble, kita butuh crispy-nya, krenyesnya, tapi yang ini enggak. Yang ini enggak banget ya. Ini crispy-nya, S-nya tajam banget di kuping ya. Ini kita potong. Tes. S. Nah, segini. Kira-kira sedikit mentok ke bawah ya. Naik sedikit ya. Seperempat turun sedikit ya. Seperempat turun sedikit. Kemudian yang 5 kilo tes. Ini juga sama, ini tapi kurangi sedikit aja. Karena tidak terlalu parah. Kalau teman-teman buang banyak, detail vokalnya hilangnya banyak. Jadi segini. Nah sekarang kurang treble. Mengkompensasinya kita mengangkat frekuensi R. Frekuensi Hames. Frekuensi krenyesnya. Yang mana itu ada di 10 dan 12 kHz. Tes. Nah, ini frekuensi krenyes itu ada di sini. 12 kHz kita angkat, 3/4 lebih sedikit. 16 kita angkat untuk mengimbangi 12, kemudian 20. Ini sebetulnya tidak terlalu terdengar, tapi di telinga saya ini ada efeknya sedikit. Jadi kita angkat dari tengah, angkat naik sedikit. 10 ini juga menambahkan crispy, ini kita angkat untuk mengimbangi 12 kHz. 8 kHz ini mungkin enak diangkat, tapi saya tetap membiarkannya di level 0. Ya, jadi kita main 10 kHz ke atas untuk mendapatkan detail suara crispy-nya. Kompensasi dari 6 kHz yang kita potong. Nah, cukup seperti ini.
settingan equalizer kita sudah enak ya. Tes. Nah, segini. Ini saya bypass. Ini kalau di bypass suaranya kurang menonjol. Ini kalau kita pakai equalizer ini, settingan ini suaranya menjadi detail, menjadi menonjol, dan saya nggak perlu teriak-teriak. Suaranya sudah enak ya. Jadi misalkan teman-teman khotibnya itu suaranya slow gitu ya, suaranya lemah lembut, tetap jelas didengarkan oleh jamaah. Gimana teman-teman settingannya? Cukup mudah bukan? Jadi patokannya tadi, kurangi frekuensi-frekuensi yang menimbulkan masalah, yaitu di 300 sampai 500, kemudian di kisaran 5000 sampai 6000 atau 5 sampai 6 kHz itu kurangi, kemudian boostingnya di area ini 160-an, kanan kirinya nanti ngimbangi, kemudian boosting lagi di 12, kanan kirinya ngimbangi. Dan roll off di frekuensi rendah karena untuk mikrofon podium ini rawan plosif, jadi teman-teman roll off aja. Mulai dari 20, 25 itu mentokin ke bawah. Settingannya seperti ini, enak bukan? Jadi penceramahnya nggak perlu lagi teriak-teriak untuk mendapatkan atensi dari jamaah. Settingannya seperti ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, seperti biasa ketikkan di kolom komentar di bawah. Nah, silakan dilihat settingannya seperti ini ya. Dan untuk Pak Lukman Hakim, mikrofonnya berfungsi normal, equalizernya berfungsi normal, dan suaranya luar biasa enak ya. Perpaduan antara mikrofon podium dengan equalizer ini. Seperti ini suaranya. Kalau teman-teman tertarik dengan video-video tutorial lainnya, ada di sini, dan teman-teman kalau mau konsultasi dengan saya ada Tokopedia, Shopee ataupun WA. Nomor WA saya ada di halaman depan channel ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam. Sekian, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.